Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas materi mengenai asuhan keperawatan agregat dalam komunitas area kerja. Next slide. Yang beranggotakan Alisa Rizka, Hana Atunisa, Hunafa Dwi, Marwan Tasnim, saya sendiri Najil Gania, dan Sylvie Mutiara. Di sini kami akan membahas 7 topik. Yang pertama ada konsep kesehatan kerja, yang kedua model kesehatan kerja, yang ketiga lingkup kesehatan kerja, yang keempat penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kerja. Next slide. Yang kelima ada penyakit akibat kerja oleh sistem organ target. Yang keenam konsep hospital hearts. Yang ketujuh konsep APD. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada konsep kesehatan kerja. Kesehatan kerja merupakan suatu bidang kesehatan dalam masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental dalam semua jenis pekerjaan. Kesehatan kerja merupakan suatu kegiatan dari berbagai macam segi dan multidisiplin yang berkaitan erat dengan pencegahan penyakit pada dunia pekerjaan. Keperawatan kesehatan kerja merupakan suatu penerapan prinsip keperawatan yang menekankan pada menjaga kesehatan para pekerja di lingkungan pekerjaan. Kesehatan kerja juga dapat diartikan sebagai layanan kesehatan yang menyediakan praktik khusus dan memberikan program layanan kesehatan dan keselamatan kepada para pekerja. Next slide. Selanjutnya ada model kesehatan kerja yang dibagi menjadi 5. Yang pertama ada praktek pelayanan kesehatan kerja yang terdiri dari 8 elemen. Yang kedua, tim pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja terdiri dari dokter ahli dalam bidang kesehatan kerja, dokter umum, ahli kesehatan lingkungan kerja, konsultan gizi, fisioterapis, psikolog, dan occupational hygiene. Yang ketiga ada pekerjaan dan healthy hazard yang terdapat di lingkungan kerja. Yang keempat ada sumber yang ada di lingkungan masyarakat berupa pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, organisasi pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang memberikan kepedulian terhadap masyarakat pekerja. Yang kelima ada visi dan misi yang terdapat dalam suatu perusahaan mencakup tujuan, kebijakan, dan beraturan perusahaan ada hubungan dengan kesehatan dan keselamatan para pekerja, termasuk kebijakan perusahaan yang akan memfasilitasi peningkatan dan pemeliharaan kesehatan para pekerjanya. Next slide. Selanjutnya ada lingkup kerja. Yang pertama ada dokter kerja atau kesehatan. Yang kedua ada pengawas kesehatan. Ketiga ada ahli pengukuran lingkungan kerja. Keempat ada kepala operasi bahan berbahaya. Kelima ada konsultan kesehatan kerja. Yang keenam ada perawat yang bekerja di lingkungan kesehatan kerja. Next slide. Dan selanjutnya ada penyakit yang disebabkan oleh kerja. Penyakit akibat kerja dapat didefinisikan sebagai penyakit yang timbul karena pekerjaan atau diperparah oleh pekerjaan. International Labour Organization mendefinisikan penyakit akibat kerja sebagai penyakit yang didapat akibat paparan faktor resiko yang timbul akibat dari aktivitas kerja. Istilah penyakit akibat kerja dapat bersifat akademis, artinya penyakit akibat kerja didefinisikan terlepas dari kompensasi. Namun istilah penyakit akibat kerja secara umum berarti penyakit akibat kerja yang harus dikompensasi melalui asuransi atau dana yang disumbangkan oleh pemberi kerja. Selanjutnya, ada penyakit akibat kerja oleh sistem organ target. Yang pertama ada penyakit pernapasan, di mana penyakit pernapasan akibat kerja ini yang paling umum adalah pneumokoniosis, yang dimana banyak yang terjadi di pekerja batubara atau pada penambang batubara.
Yang kedua yaitu ada penyakit kulit, di mana penyakit dermatitis ini akibat kerja merupakan masalah umum di tempat kerja, tetapi jarang dilaporkan karena bukan merupakan penyakit yang serius. Selanjutnya ada gangguan muskuloskeletal. Jumlah gangguan nyeri punggung akibat kerja telah berubah secara luas tergantung pada sistem klasifikasinya. Nah, nyeri punggung akibat kerja ini sebagian besar diklasifikasikan sebagai cedera yang tidak disengaja karena pekerja biasanya menggambarkan timbulnya gejala secara tiba-tiba. Selanjutnya, ada gangguan mental dan perilaku, di mana gangguan mental terkait stres dapat diterima sebagai penyakit akibat kerja. Gangguan stres pasca trauma ini dapat berkembang setelah kecelakaan industri yang serius. Selanjutnya, ada kanker pekerjaan, di mana kanker akibat kerja yang dikompensasi adalah mesotelemia dan kanker paru-paru oleh asbes, leukemia oleh benzena, dan kanker paru-paru oleh silika kristal. Selanjutnya ada asbes, di mana kasus mesotelemia ini pertama yang disebabkan oleh asbes ditemukan pada seorang pekerja wanita di sebuah pabrik tekstil asbes pada tahun 1993. Hal ini mungkin disebabkan oleh periode puncak konsumsi yang tertunda. Namun alasan lain adalah cara penggunaan yang berbeda dalam kasus Korea dan asbes jarang digunakan untuk penyemprotan dan isolasi internal. Selanjutnya ada benzena, di mana benzena ini tidak digunakan di Korea untuk membuat lem karena industrialisasinya yang terlambat. Dan selanjutnya ada penyakit cerebrokardiovaskular, yang di mana penyakit ini dikompensasi sebagai penyakit akibat kerja sejak tahun 1994 ketika kriteria diagnostiknya ditetapkan dengan 2 syarat yang harus diterima oleh WR-CVD. Boleh next. Selanjutnya, ada konsep potensial hazard. Hazard merupakan setiap fenomena alam, buatan, manusia atau teknologi maupun konflik sosial yang mempunyai potensi untuk menimbulkan ancaman terhadap penduduk dan lingkungan. Pengertian bahaya atau hazard adalah faktor intrinsik yang melekat pada sesuatu, bisa pada barang ataupun suatu kegiatan maupun kondisi. Misalnya pestisida yang ada pada sayuran ataupun panas yang keluar dari mesin pesawat. Bahaya ini akan tetap menjadi bahaya tanpa menimbulkan dampak atau konsekuensi ataupun berkembang menjadi insiden bila tidak ada kontak dengan manusia. Sebagai contoh, panas yang keluar dari mesin pesawat tidak akan menimbulkan kecelakaan jika kita tidak menyentuhnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada konsep APD, yaitu alat pelindung diri atau personal protective equipment adalah alat-alat atau perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi dan menjaga keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan yang memiliki potensi bahaya atau risiko kecelakaan kerja. APD yang digunakan harus sesuai dengan potensi bahaya dan risiko pekerjaan sehingga efektif melindungi pekerja sebagai penggunanya. Selanjutnya, alat pelindung diri atau APD dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, alat pelindung kepala antara lain helmet atau topi pengamani. Lalu yang kedua ada safety glass atau kacamata pengaman. Yang ketiga ada masker. Selanjutnya ada respirator. Dan yang terakhir ada earplugs atau penutup telinga. Lalu yang kedua ada alat pelindung badan, antara lain ada apron dan juga jas laboratorium. Lalu yang ketiga ada alat pelindung anggota badan, di antaranya adalah sepatu pelindung atau safe shoes boot, lalu ada sarung tangan, hand glove. Lalu di sini ada syarat-syarat alat pelindung diri. Yang pertama, APD harus dapat memberikan perlindungan yang kuat terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya yang dihadapi oleh tenaga kerja. Yang kedua, berat alat hendaknya seringan mungkin dan alat tersebut tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan. Yang ketiga, alat harus dapat dipakai secara fleksibel. Yang keempat, bentuknya harus cukup menarik. Yang kelima,
alat pelindung tahan untuk pemakaian yang lama. Yang keenam, alat tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan bagi pemakainya yang dikarenakan bentuk dan bahayanya yang tidak tepat atau karena salah dalam menggunakannya. Yang ketujuh, alat pelindung harus memenuhi standar yang telah ada. Yang kedelapan, alat tersebut tidak membatasi gerakan dan persepsi samoris pemakainya. Dan yang terakhir, suku cadangnya harus mudah didapat guna mempermudah pemeliharaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu rencana asuhan keperawatan komunitas. Yang pertama, diagnosa keperawatannya dengan kode D0110, defisit kesehatan komunitas berhubungan dengan keterbatasan sumber daya dibuktikan dengan karyawan memiliki gaji yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk tujuan umumnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan, maka status coping komunitas membaik. SLKI-nya L dengan kode L05089 status coping komunitas. Tujuan khususnya setelah melakukan kunjungan 4 kali 60 menit, karyawan mampu menyelesaikan masalah yang memuaskan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan komunitas. Strategi intervensinya dengan kode I14515 manajemen lingkungan komunitas. Yang pertama, observasi, lakukan screening resiko gangguan kesehatan lingkungan. Yang kedua, identifikasi faktor resiko kesehatan yang diketahui. Untuk terapeutiknya, libatkan partisipasi karyawan dalam komunitas. Rencana kegiatannya, pemberian pendidikan kesehatan. Evaluasinya, kriteria keberdayaan komunitas sedang, perencanaan komunitas sedang, sumber daya komunitas sedang, dan komunikasi positif sedang. Dengan standar, karyawan mampu mengidentifikasi dan mengelola kondisi lingkungan fisik, sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi kesehatan komunitas. Sumbernya dana pribadi, tempatnya di kantor, PJ-nya perawat. Diagnosa yang kedua yaitu dengan kode D0116, manajemen kesehatan tidak efektif berhubungan dengan kesulitan ekonomi dibuktikan dengan gagal melakukan tindakan untuk mengurangi risiko. Tujuan khususnya setelah dilakukan tindakan keperawatan, maka diharapkan manajemen kesehatan meningkat. SLKI-nya dengan kode L12104, manajemen kesehatan. Setelah melakukan kunjungan 4 kali 60 menit, karyawan mampu mengatur dan mengintegrasikan penanganan masalah kesehatan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai status kesehatan optimal. Strategi intervensinya, SIKI dengan kode I14502, identifikasi resiko. Observasi, identifikasi resiko biologis lingkungan dan perilaku. Yang kedua, identifikasi resiko secara berkala di masing-masing unit. Yang ketiga, identifikasi resiko baru sesuai rencana yang telah ditetapkan. Terapeutik, tentukan metode pengelolaan resiko yang baik dan ekonomis. Yang kedua, lakukan pengelolaan resiko secara berkala. Selanjutnya, melakukan update perencanaan tindakan yang memiliki timeline dan penanggung jawab yang jelas. Kriteria hasilnya, melakukan tindakan untuk mengurangi faktor resiko, sedang, menerapkan program perawatan sedang, aktivitas hidup sehari-hari efektif, memenuhi tujuan kesehatan sedang. Karyawan mampu menemukan dan menganalisis kemungkinan faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan. Sumbernya dana pribadi, tempatnya di kantor, PJ-nya perawat. Diagnosa yang ketiga dengan kode D0099, perilaku kesehatan cenderung beresiko berhubungan dengan keadekuatan dukungan sosial, hambatan ketidakmampuan untuk mengubah gaya hidup atau perilaku dalam cara memperbaiki status kesehatan.
Tujuan umumnya setelah dilakukan tindakan keperawatan, maka diharapkan perilaku kesehatan membaik. SLKI-nya dengan kode L12107 perilaku kesehatan. Tujuan khususnya, setelah melakukan kunjungan 4 kali 60 menit, karyawan mampu mengubah gaya hidup atau perilaku untuk memperbaiki status kesehatan. Strategi intervensinya, SIKI dengan kode I12472, promosi perilaku upaya kesehatan. Observasi yang pertama, identifikasi perilaku upaya kesehatan yang dapat ditingkatkan. Terapeutik yang pertama, berikan lingkungan yang mendukung kesehatan. Yang kedua, orientasi pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan. Edukasinya, anjurkan tidak merokok di dalam rumah. Rencana kegiatannya, melakukan pendidikan kesehatan bahaya merokok. Kriterianya, kemampuan tindakan perencanaan, maksud saya, kemampuan tindakan pencegahan masalah kesehatan yang sedang. Kemampuan peningkatan kesehatan sedang. Kemampuan peningkatan kesehatan sedang. Strateginya, karyawan mampu meningkatkan perubahan perilaku agar memiliki kemampuan dan kemampuan yang kondusif bagi kesehatan secara menyeluruh bagi lingkungan maupun masyarakat sekitarnya. Sumbernya dana pribadi, tempatnya di kantor, kerjanya perawat. Baik, evaluasi asuhan keperawatan komunitas. Yang pertama, masalah perawatan SDKI, defisit kesehatan komunitas dengan evaluasi keberdayaan komunitas sedang, perencanaan komunitas sedang, sumber daya komunitas sedang, komunikasi positif sedang. Dengan analisa faktor pendukung adanya perencanaan komunitas dan faktor penghambat keterbatasan sumber daya. Yang kedua, D0116, manajemen kesehatan tidak efektif, dengan evaluasi melakukan tindakan untuk mengurangi faktor risiko sedang, menerapkan program perawatan sedang, aktivitas hidup sehari-hari efektif memenuhi tujuan kesehatan sedang. Dengan faktor pendukung mampu mengatur dan mengintegrasikan penanganan masalah kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Faktor penghambat kesulitan ekonomi. Dan yang ketiga, D0099, perilaku kesehatan cenderung berisiko. Dengan kemampuan tindakan pencegahan masalah kesehatan sedang, kemampuan peningkatan kesehatan sedang, dan yang terakhir kemampuan peningkatan kesehatan sedang. Dengan faktor pendukung secara bertahap mampu mengubah gaya hidup, dan faktor penghambat, hambatan ketidakmampuan untuk mengubah gaya hidup atau perilaku dalam cara memperbaiki status kesehatan. Sekian dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.